Sorry ass DJ. Luo Feng terbang dengan kecepatan tinggi, dan dia dengan lembut memutar memegang pisau. Tulang-tulang tetapi di dalamnya hancur dalam tabrakan tadi, bagi Raja Ilahi, ini sama sekali bukan cedera. Dengan tubuh dewa saya, tulang saya telah hancur. Pukulan Dewa Raja Karen benar-benar kuat. Luo Feng diam-diam menghela nafas, mengetahui bahwa dia mengenakan baju besi perampokan, dan baju besi telah digunakan sepanjang waktu, dan Luo Feng tubuh ilahi tidak lemah sama sekali. Luo Feng sangat percaya diri dengan divine body-nya sendiri, meskipun serangannya tidak mencapai ranah di lapangan, tubuh divine benar-benar berada di ranah, bahkan lebih kuat dari banyak raja dewa di lapangan. Tubuh dewa yang kuat, pertahanan yang kuat dan kekuatan ledakan, dengan tubuh dewa yang kuat itulah Luo Feng bisa bertahan di medan perang Raja Dewa Tianjing begitu lama. Dalam keadaan Dewa Raja Kron, di bawah pelemahan ganda dari pemblokiran pisau bayangan darah dan pertahanan baju besi, itu masih bisa mematahkan tulang Luo Feng, bisa memperkuat kekuatan itu. Meskipun tulangnya patah, Luo Feng sangat senang di hati, dia merasa telah menemukan cara untuk membuat rahasia teknik, dan ada kemungkinan besar dia bisa menggunakan rahasia teknik ini untuk melewati ambang peringkat 50 yang tidak dapat diatasi. Luo Feng terbang ke gurun lagi, setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia terjun ke kedalaman gurun. Di ruang pertempuran Raja Dewa Tianjing sangat luas, gurun, danau, puncak gunung, semua jenis medan, sebanyak bintang. Seseorang telah datang ke sini sebelumnya. Luo Feng dengan mudah merasakan jarak yang ekstrim, tempat tinggal sementara. Ini sangat umum. Demi keamanan, Luo Feng menjauh dari ruang butiran pasir itu, dan pada jarak yang jauh, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk memeras ruang butiran pasir yang besar. Selanjutnya, mengambil dirinya sebagai pusat, dia menghitung area bola dengan radius ratusan miliar tahun cahaya. Setelah itu, Luo Feng mendistribusikan lapisan kekuatan suci halus di tepi bola. Untuk kekuatan suci ini, Luo Feng tidak terlihat dan tak terlihat kemampuan fase untuk Tan Ilahi ini menjadi butiran pasir biasa tanpa nafas kehidupan. Butir pasir ini dan Luo Feng seperti kulit telur dan kuning telur. Jika mereka menghadapi bahaya, serangan musuh, atau musuh itu sendiri, pasti akan menembus lapisan kulit telur butiran pasir. Meskipun lapisan butiran pasir ini hampir tidak memiliki pertahanan, kemampuan, setidaknya itu juga bisa memberi Luo Feng pengingat, sehingga dia bisa melarikan diri sesegera mungkin atau membuat tanggapan lain. Ini adalah metode peringatan dini Luo Feng yang paling umum di ruang seni bela diri ini. Setelah pertempuran panjang, metode ini memberi Luo Feng peringatan dini berkali-kali, dan juga menjauhkan Luo Feng dari bahaya berkali-kali. Terutama ketika menghadapi Raja Dewa dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, seringkali Luo Feng tidak menemukan pihak lain, tetapi pihak lain telah menemukannya. Metode ini dapat digunakan dalam situasi ini. Setelah melakukan semua ini, Luo Feng duduk bersila, merenungkan pertempuran barusan, dan merenungkan bagaimana menggunakan teknik pedang lain sambil menstabilkan energi pedang bayangan darah. Perahu makam, ruang warisan Sungai Duandong. Kapal makam asli paling banyak adalah harta karun tingkat dewa sejati, tetapi kemudian direnovasi oleh Duandong He sebelumnya, dan ruang warisan ditempatkan di dalamnya, yang membuat kapal makam memiliki perubahan terlahir kembali. Sebenarnya, apa yang disebut ruang warisan adalah ruang lubang hitam. Ruang lubang hitam ini dibuat oleh generasi pertama Duandong He, dan kemudian ditingkatkan oleh generasi Duandong He sebelumnya, membuatnya penuh dengan misteri yang tak terbatas. Tentu saja, yang paling penting adalah 3 generasi patriark. 3 generasi patriark dulunya adalah Raja Dewa dengan penyesalan. Di benua asal asli, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak. Ruang warisan ditingkatkan oleh ini pembangkit tenaga listrik, keturunan Sungai Duandong ada sangat sedikit ruang untuk perbaikan. Periode 3 generasi patriark adalah periode paling kuat dari Sungai Duandong. Kemudian, 3 generasi leluhur meninggal dalam pertempuran, dan kekuatan Duandong He mulai menurun. Namun, ada banyak orang yang mampu di Duandong He di masa lalu. Meskipun Duandong He menurun, untuk waktu yang lama, tidak ada kekuatan yang berani meremehkannya. Duandong He telah keluar dengan banyak jenius yang luar biasa, yang membuat Duandong He bertahan untuk waktu yang lama, tetapi justru karena para jenius inilah Duandong He secara bertahap menurun sepenuhnya. Para orang suci, yang dikenal sebagai kelompok jenius yang paling tidak terlihat di benua asal,
tampaknya memiliki semacam misi, dengan tegas menyerang mereka yang memiliki harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang melampaui Raja Dewa. Setelah pembangkit tenaga listrik semacam ini tumbuh, akan sulit bagi Seinrache untuk menghentikannya. Dan mereka yang lemah, tetapi memiliki potensi yang tak terbatas, adalah target favorit orang-orang kudus. Kekuatan Duandonghe sering dapat menghasilkan banyak jenius seperti itu, untuk melindungi para jenius ini dan dirinya sendiri. Banyak dari mereka mati dalam perjuangan melawan orang-orang kudus. Luo Feng adalah generasi ke-193 dari Sungai Duandong. Hanya ketika generasi Duandonghe sebelumnya jatuh, dia dapat mulai memilih penggantinya. Artinya, 192 Duandonghe pertama semuanya telah jatuh. Dapat dilihat seberapa banyak angin dan hujan yang turun. Duandonghe telah mengalami sangat sulit untuk mempertahankannya. Generasi Duandonghe sebelumnya hanyalah dewa sejati yang abadi, dan statusnya di negara bagian Wu tidak tinggi, dan dia tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang telah dia jatuhkan. Dapat dilihat bahwa Duandonghe memiliki pengalaman yang mengerikan, dan tingkat penurunannya, dibandingkan dengan kejayaannya sebelumnya juga mengerikan. Luo Feng, sebagai Duandonghe generasi ke-193, mengetahui pengalaman ini dengan sangat jelas. Ruang warisan Duandonghe juga memiliki cerita miliknya. Ruang warisan Sungai Duandong berbeda dari ruang lubang hitam biasa, ia memiliki sesuatu untuk dibawa. Pembawa ruang warisan Sungai Duandong adalah batu yang indah, yang terlihat sangat biasa dan hitam, seperti batu memori di ruang warisan. Luo Feng awalnya berpikir bahwa batu ini sangat biasa, tetapi ketika kekuatan Luo Feng meningkat dan dia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang misteri alam semesta, dia secara bertahap menemukan bahwa batu biasa ini memiliki pesona khusus, dan tampaknya mengandung misteri jalan agung. Awalnya, dengan kekuatan Luo Feng, perahu makam tidak lagi cocok untuk membawa ruang warisan, dan Luo Feng juga ingin mengubah harta untuk membawa ruang warisan. Namun, dengan peningkatan kekuatan pemurnian harta Luo Feng berubah pikiran. Setelah mempertahankan fungsi, menyerap aliran udara kacau di sekitarnya dan mengubahnya menjadi energi internal, Luo Feng secara halus mengubah sifat aliran mekanik dari perahu makam, dan menempanya menjadi harta suci. Melihat bahwa Luo Feng telah mengubah perahu makam dengan cara ini, pendaki gunung jarang menyarankan bahwa dia dapat membantu Luo Feng mengubah perahu makam menjadi harta karun tingkat Raja Dewa. Tanpa diduga, Luo Feng benar-benar menolak. Dia tersenyum dan berkata kepada tamu yang duduk di gunung, perahu makam hanya membawa ruang untuk warisan. Biarkan saya memperbaikinya, dan setelah saya bisa menempa harta karun tingkat Raja Ilahi, saya bisa secara alami menempa kapal makam menjadi harta karun tingkat Raja Dewa. Pada saat ini, di ruang warisan Duandonghe, Luo Feng terkadang duduk bersila dan menyadari, dan terkadang berdiri dan melambaikan pedangnya, lautan pedang, dan cahaya pedang mengalir seperti sungai. Ledakan. Pisau di tangan Luo Feng tiba-tiba meledak, berubah menjadi sedikit divine power. Saya merasa sedikit, Luo Feng berkata dengan lembut, untungnya, seorang Raja Dewa di lapangan menunjukkannya kepada saya. Jika saya membiarkan saya memikirkannya sendiri, saya khawatir saya tidak akan dapat memahami metode serangan ini untuk waktu yang lama, tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada tampilan serius di lapangan, yang lain tidak menggunakan para dewa tidak bisa begitu mudah dipelajari. Dan Luo Feng baru saja melihat bahwa Dewa Raja Kron menggunakan dua pedang, dan kemudian dia memiliki wawasan semacam ini, mengatakan bahwa itu dapat menakuti banyak orang jenius. Luo Feng sekali lagi menggunakan kekuatan sucinya untuk memadatkan pedang perang dan mengayunkannya lagi. Lautan cahaya pedang terbentuk di bawah pedang, dan kemudian segera terbelah oleh pedang perang, dan kekuatan dahsyat itu langsung menempel pada pedang. Diam, Luo Feng berkata dengan lembut. Wah, pedang kekuatan ilahi menebas jejak misterius yang tak tertandingi, dan pola rahasia misterius yang tak tertandingi juga terbentuk di bawah pedang, dan ruang di sekitarnya secara aneh dan diam-diam dimusnahkan. Jika seorang patriark Duandonghe melihatnya, dia pasti akan mengaguminya, karena ini adalah ruang inti di ruang warisan Duandonghe, dan ruang di sini sangat stabil, menghancurkan ruang, tidak ada yang akan percaya ketika Anda mengatakannya itu, tapi itu akan membuat orang tertawa terbahak. Tapi Luo Feng melakukannya. Pada saat ini, pedang Divine Power meledak secara tiba-tiba, dan ruang yang dimusnahkan langsung semangat. Langkah Luo Feng telah gagal. Luo Feng sama sekali tidak frustrasi. Dia memahami beberapa alasan kegagalannya,
dan memadatkan pedang lain sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah lebih dari setengah jam, Luo Feng yang tidak bergerak, tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Mengapa pola rahasianya serupa? Karena ada sedikit perubahan dalam pola rahasianya, sepertinya upaya Luo Feng dalam gerakan ini. Ledakan. Kali ini, pedang itu meledak dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Luo Feng berpikir selama setengah menit, dan kemudian menyerang lagi. Pisau ini telah meningkat, dan waktu ledakan pisau adalah sepersejuta detik lebih lambat. Selanjutnya, Luo Feng terus mencoba mengayunkan pedang, beberapa maju dan beberapa mundur, tetapi secara umum, keterampilan pedang Luo Feng meningkat pesat. Begitu langit dan bumi terbuka, yin dan yang terbagi menjadi penilaian. Jika ada positif, ada negatif. Jika ada baik, ada negatif. Memahami misteri alam semesta sebenarnya adalah sebuah cara untuk mengendalikan kekuatan ini, dan dalam metode ini, keseimbangan adalah yang paling sulit. Bagian, Luo Feng berkata dengan lembut, mengayunkan pedang itu ke tangan lebih dan lebih terampil. Keseimbangan adalah titik paling kritis di antara banyak jalan. Hal ini dapat dilihat dari nama jalan. Air dan api, terang dan gelap, waktu dan ruang, kelahiran dan kematian. Banyak jalan adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda, dan biarkan dua berbeda mencapai keseimbangan kekuatan adalah langkah penting dalam Dao besar. Perpaduan dua cara yang sangat berlawanan adalah pesona bawaan dan misteri banyak jalan. Pada saat ini, Luo Feng sedang mencari cara untuk menyeimbangkan dua kekuatan dan memadukannya menjadi satu. Ini membutuhkan eksplorasi yang baik, menyimpulkan kegagalan, dan perbaikan terus-menerus dalam kemajuan. Luo Feng terus-menerus berpikir dan bereksperimen dalam menciptakan teknik pedang baru, dan kemajuannya juga terlihat dengan mata telanjang. Sementara Luo Feng sedang berkonsentrasi untuk menciptakan teknik pedang, seekor binatang berbentuk serigala berjalan dengan tenang di gurun tempat Luo Feng berada. Sangat sulit untuk membunuh 1000 lawan untuk mendapatkan gelar tertinggi. Raja Dewa Binatang Alien sedikit mengernyit, saya telah melalui ratusan juta zaman, menunjukkan semua kartu dan sarana, dan nyaris tidak membunuh satupun. Kamu tahu, aku telah tinggal di alam ini selama puluhan ribu reinkarnasi, dan akumulasinya kaya, tetapi kekuatannya sangat biasa di sini. Raja Dewa Binatang Alien tidak bisa menahan nafas. Jika Anda tidak membunuh pembangkit tenaga listrik lain dan kekuatan Anda tidak meningkat, maka saya akan kembali ke klan iblis saya dengan ketenangan pikiran dan bersiap untuk perang yang akan datang. Berada dalam kekacauan, yang merupakan bencana bagi pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi bagi saya, ini adalah kesempatan saya. Tanpa perlindungan senjata nasional, saya dapat merebut sumber daya pelatihan atau mendapatkan jasa militer, maka kekuatan stagnan saya pasti akan dapat menerobos. Raja Dewa Binatang Alien mengambil beberapa langkah lagi dengan harapan, tiba-tiba, hidungnya bergerak sedikit, dan indera penciuman klan serigala membuatnya mencium napas samar. Ada orang-orang kuat di sekitar. Binatang alien ras serigala segera menjadi waspada. Ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Meskipun gurun bergulir dan beberapa bukit pasir seperti gunung, di bawah persepsi tingkat Raja Dewa, bukit pasir itu tidak berguna. Kemudian dia memfokuskan persepsinya ke satu arah, terus memeriksa semua aspek, dan bahkan menyalakan detektornya. Karena detektor tidak secepat persepsi langsung Raja Dewa karena informasi umpan balik, Raja Dewa jarang digunakan. Di kedalaman gurun, Raja Dewa Binatang Alien akhirnya merasakan sosok putih perak duduk dengan tenang di kedalaman gurun. Sosok putih perak ini secara alami adalah Luo Feng. Meskipun fokus utama Luo Feng adalah meneliti teknik pedang, ketika Raja Dewa Binatang Alien merasakan Luo Feng juga memperhatikannya, dan juga menemukan Raja Dewa Binatang Alien. Namun, Luo Feng tidak bergerak. Sekarang dia memancarkan paksaan dari Raja Dewa di lapangan, yang tampaknya sangat kuat. Salah satu cara utama bagi yang kuat untuk menilai kekuatan lawan adalah dengan melihat paksaan. Semakin kuat paksaan, semakin kuat kekuatannya. Jika kekuatannya tidak sebaik, yang kuat akan memilih untuk pergi secepat mungkin. Pemaksaannya lemah, dan biasanya pihak lain berpikir untuk melarikan diri ketika dia melihatnya. Dan ketika tekanannya sama, mereka akan saling berhadapan, saling mengamati, dan melarikan diri seringkali menjadi pilihan kedua, karena melarikan diri dengan mudah memperlihatkan kelemahan pihak lain. Tentu saja, ini adalah cara untuk menilai kekuatan Raja Dewa lainnya, karena paksaan mereka sulit untuk dipalsukan,
dan Raja Dewa yang kuat dapat dengan mudah melihat paksaan penyamaran. Adapun Luo Feng, yang memiliki kemampuan untuk membentuk dan tanpa bentuk, paksaan yang dia pura-pura, Raja Dewa lainnya tidak bisa melihat kekurangan sama sekali. Tentu saja, semua yang bisa disamarkan adalah paksaan, dan begitu pertempuran dimulai, itu akan terungkap. Adapun Luo Feng saat ini, paksaan yang dia keluarkan jauh lebih kuat daripada Raja Dewa Binatang Alien. Dalam hal paksaan saja, dia juga bisa diperingkatkan di tengah-tengah ruang seni bela diri ini. Ketika Raja Dewa Binatang Alien menemukan paksaan Luo Feng, karena paksaan Luo Feng begitu kuat, dia langsung berpikir untuk melarikan diri. Namun, paksaan Luo Feng jauh lebih kuat darinya, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengejarnya dan biarkan dia ide melarikan diri tiba-tiba melemah sedikit. Mungkinkah ada yang salah dengan kultivasi Raja Dewa ini? Raja Dewa Binatang Asing bertanya-tanya, sehingga dia tidak dapat diganggu sekarang. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Binatang Alien tiba-tiba menjadi berani, dan bahkan berpikir untuk menyerang Luo Feng. Dewa Raja Jue Jack, Luo Feng tiba-tiba berkata, dan suara itu langsung melewatinya, menyebabkan Raja Dewa Jue Jack terkejut. Namun, Raja Ilahi Jue Jekal bagaimanapun juga adalah Raja Ilahi, dan dia dengan cepat menjadi tenang, Yang Mulia benar-benar dapat memanggil gelar saya, yang benar-benar mengejutkan saya, karena saya tidak tahu gelar Anda, dan saya belum pernah melihatnya di dokumen apapun. Yang Mulia dan jabatan Anda. Bagaimanapun, Raja Dewa Jue Jekal adalah Raja Dewa, dan kebijaksanaannya jelas tidak rendah. Dia tampaknya dengan cerdik bertanya tentang gelar Luo Feng, tetapi sebenarnya dia bermaksud mengatakan, bagaimana mungkin orang yang kuat seperti Luo Feng tidak terkenal, bahkan salah satu Raja Dewanya di Tianjing tidak bisa memberinya gelar. Dengan ingatan Raja Dewa, bahan-bahan dasar ini sekilas tak terlupakan, artinya, Raja Dewa Jue Jekal benar-benar belum pernah melihat Luo Feng. Luo Feng tersenyum ringan, aku makhluk istimewa, Wukou. Aku lahir di puncak suspended di sebelah kota Dou, tapi aku belum pernah keluar. Kehidupan spesial, Raja Surgawi Jue Jack sedikit merenung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu telah tinggal di Suspended Peak? Tanya Divine King Jue Jekal. Ada lusinan reinkarnasi di lapangan dan ruang seni bela diri. Luo Feng sedikit mengernyit tanpa jejak. Begitulah, Dewa Raja Jue Jack tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, dia hanya berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Yang Mulia. Luo Feng sedikit mengangguk, tapi tubuhnya bergerak tiba-tiba dan menukik ke bawah. Pada saat yang sama ketika Luo Feng sedikit mengangguk, cakar serigala God King Jue Jekal di gurun tiba-tiba mengeluarkan cahaya ungu, dan cahaya itu melesat langsung ke arah ruang pasir tempat Luo Feng berada, dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Feng dimulai 1.000.000 tahun cahaya dari Dewa Raja Jue Jekal, dan butiran pasir di antaranya, jadi hambatannya besar. Namun, cahaya ungu Dewa Raja Jue Jack melakukan perjalanan selama 60 hingga 70 tahun cahaya dalam, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya langsung di bawah serangan itu, dan kemudian menyebabkan ledakan yang menyapu ratusan ribu tahun cahaya, dan pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan terbang. Meskipun masing-masing butiran pasir ini dapat menahan serangan ganda dari Dewa Sejati Void, tetapi dalam menghadapi serangan Raja Dewa, butiran pasir yang diambil seperti tahu, dan menyebar dengan sentuhan. Itu hanya pemula yang tidak tahu cara bertarung. Raja Dewa Jue Jack diam-diam dalam hati, tetapi dia tertawa, dia memiliki kekuatan, tidak memiliki pengalaman bertarung. Di gurun berdebu, Luo Feng dengan cepat melewatinya, memegang Blood Shadow Saber, beberapa kali terhitung menyerang Dewa Raja Jue Jekal. Ekspresi Dewa Raja Jue Jack sedikit berubah, dan dia tampak sedikit terkejut. Tubuhnya berkelebat tajam, dan keempat cakar serigala melambai satu demi satu, merobek cahaya di dekat berkeping-keping. Raja Surgawi ini, yang sangat kuat, sebenarnya hanya memancarkan cahaya pedang tingkat 50. Dewa Raja Jue Jekal sangat bingung, tetapi diam-diam memperhatikan perubahan di sekitarnya, karena takut Luo Feng buta, dan mungkin ada rahasia besar di balik cahaya pedang. Aku sangat bingung. Suara Luo Feng terdengar, mengapa kamu berani menembakku setelah kamu merasakan tekananku? Karena aku tidak takut jatuh. Divine King Jue Jekal peristiwa, selain itu, aku menyerangmu, aku memilih yang benar. Apa yang Raja Dewa Serigala tidak katakan adalah bahwa dia pikir Luo Feng tidak memiliki pengalaman tempur.
Lalu apakah kamu tahu mengapa aku menggunakan serangan tingkat ke-50? Luo Feng tersenyum ringan, serangan tingkat ke-50 tidak membutuhkan banyak kekuatan suci. Saya rasa tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan suci untuk melawan Anda. Ini adalah alasan yang Luo Feng buat secara acak, dan alasan ini untuk mempermalukan Raja Dewa Jue Jekal. Jika itu menyebabkan Raja Dewa Jue Jek memiliki beberapa emosi negatif, pasti akan mempengaruhi kekuatan tempurnya lebih. Raja Dewa Jue Jekal tersenyum sedikit, tidak memperhatikan kata-kata Luo Feng. Saya menyarankan Anda untuk menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Setelah Raja Ilahi Jue Jekal selesai berbicara, sosoknya memancarkan banyak cahaya seperti hantu, dan dia terus mendekati Luo Feng, sebenarnya ingin menyerang. Luo Feng dingin, di bawah bayangan darah, riak ruang abu-abu menyebar dengan cepat, dan langsung ke ruang besar. Ini teknik pedang seperti domain Luo Feng, The Domain Deed. Kecepatan God King Jue Jekal sangat berkurang di bawah penindasan domain. Domain yang begitu kuat, Raja Dewa Jue Jek diam-diam mengerutkan kening, kehilangan kepercayaan di hatinya. Dan pada saat ini, Luo Feng juga bergerak, pisau bayangan darah melintasi busur yang indah. Keterampilan pisau Luo Feng mencapai level 53 dengan peningkatan ganda dari pisau bayangan darah dan domain. Luo Feng sangat puas dengan pisau ini. Ambang yang disebut adalah batas yang akan sulit untuk ditembus oleh teknik rahasia menyerang tanpa peningkatan. Namun, dengan peningkatan, berdasarkan peningkatan urutan ke-50, secara alami itu mungkin terjadi, untuk menerobos. Hanya saja serangan asli Luo Feng biasanya berada di puncak peringkat 52. Setelah pemahaman yang lama, dia sekarang telah menembus ke peringkat 53, yang menunjukkan bahwa peringkat 50 Luo Feng juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Raja Dewa Jue Jekal mendengus dingin, cakar tajamnya menembus wilayah Luo Feng, membawa paksaan tanpa akhir, dan meraih Luo Feng dengan kejam. Cakar ini, dalam pengertian Luo Feng, memiliki urutan ke-57. Pisau bayangan darah dan cakar perang bertabrakan dengan keras. Dalam tabrakan ini, pisau bayangan darah jelas jatuh di belakang, dan Luo Feng ditembak mundur ratusan tahun cahaya oleh kekuatan cakar ini, dan menabrak langsung ke dalam gurun. Apakah orang ini hanya seekor udang berkaki lunak dengan tubuh yang memaksa? Dewa Raja Jue Jekal tidak terlalu banyak berpikir, dan bergegas ke padang pasir untuk mengejar kemenangan. Aku tidak peduli rencana apa yang kamu miliki. Karena kamu hanya berani menggunakan serangan yang begitu lemah, maka aku akan meninggalkan beberapa luka lagi di tubuhmu. Dewa Raja Jue Jek berpikir dalam hati, jika kamu memiliki cara lagi, kekuatanmu akan menderita. Jika kamu melemahkannya, aku akan melihat apakah kamu masih bisa membuat gelombang. Di bawah gurun, Luo Feng merasakan Jue Jek God King yang bergegas turun, dan diam-diam khawatir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk mengalahkan Jue Jek God King. Lawan, ini adalah salah satu dari sedikit Raja Dewa yang saya temui dengan kekuatan dekat. Luo Feng mengayunkan pisau bayangan darah, dan lautan cahaya pisau terbelah pada saat yang sama ketika muncul, dan kekuatannya terkandung di dalamnya ditumpangkan pada bayangan darah pada pisau. Luo Feng mengangguk puas, jika pisau ini menghadapi beberapa Raja Dewa di lapangan di luar ruang pertempuran, saya khawatir dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Memanggil, meskipun kecepatan Jue Jekal God King melemah, kecepatannya tidak boleh diremehkan, dan dia segera datang ke Luo Feng beberapa kilometer jauhnya. Ayo, Luo Feng meraung, dan tubuhnya bergerak dengan keras. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada suara kata-kata, ayo. Anda harus tahu bahwa kecepatan rambat suara Raja Dewa bukanlah kecepatan suara. Adapun Luo Feng, kecepatan propagasi suara setidaknya setengah kecepatan Raja Dewa di alam surga. Kedua Raja Dewa bertabrakan dalam sekejap, Luo Feng menggunakan pisau bayangan darah yang ditumpangkan di lautan pedang untuk menghancurkan Raja Dewa Jue Serigala, dan kekuatan serangan mendekati puncak peringkat 53. Raja Dewa Jue Jekal tidak berharap Luo Feng tiba-tiba bergerak, tetapi dia sedikit terkejut, dan dengan sedikit panik, ketika dia mengangkat cakar pertempurannya, itu adalah cakar yang sangat tajam. Dengan cakar itu, perasaan Luo Feng hanya sejajar. 54. Dentang, dentang, cakar perang dan pisau bayangan darah membuat dua suara keras selama tabrakan. Luo Feng masih mundur puluhan tahun cahaya di bawah gesekan dengan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, Luo Feng jatuh ke dalam kerugian yang jelas dalam pertempuran ini. Pendamping, Luo Feng berbisik pelan,
tapi alisnya sedikit berkerut. Persahabatan adalah bagian dari hukum kekacauan. Luo Feng sudah memahami persahabatan yang lengkap ketika dia dinyatakan sebagai orang suci. Dalam tabrakan tadi, serangan Jue Jekal mengandung cara persahabatan. Pisau darah bayangan Luo Feng masih bertabrakan dengan cakar perang Raja Dewa Jue Jekal dalam situasi yang lemah, dan kemudian pisau perang bertabrakan dengan rekan itu. Kekuatan bertabrakan. Diam, saya berisi pendamping yang lengkap, dan saya juga telah bekerja keras pada kekuatan pendamping ini, sehingga kekuatan asli dan kekuatan pendamping telah digabungkan, dan, diam, telah disempurnakan. Penciptaan metode rahasia selama proses tersebut, saya jarang mempertimbangkan kekuatan pendamping, karena saya merasa bahwa pendamping sudah lengkap dan tidak boleh diubah, karena perubahan akan mempengaruhi kekuatan. Luo Feng tiba-tiba punya ide baru, tapi teknik pedang baru seharusnya tidak. Itu hanya perpaduan sederhana, tapi kedua kekuatan itu harus bisa menarik. Pergi ke neraka, Raja Surgawi Jue Jek mengejar kemenangannya, cakarnya yang ganas membawa kekuatan tak terbatas, dan cahaya jalan air dan api beredar di dalamnya. Cakar ini, jika pertahanan Luo Feng tidak baik, jalan air dan api pasti akan membawa cedera serius pada Luo Feng. Dan jika kamu ingin mereka tertarik satu sama lain, konsesi tidak bisa dihindari. Luo Feng berbisik pelan, pisau bayangan darah memotong jejak misterius, dan pola rahasia yang tampaknya biasa tiba-tiba muncul. Pisau bayangan darah dan cakar perang bertabrakan lagi, kali ini Luo Feng tidak terlempar lagi, dan mata Jue Jekal God King bulat. Karena dia merasa bahwa kekuatan yang dibawa oleh cakar perangnya dimusnahkan secara diam-diam, dan kemudian kekuatan pemusnah itu menyebar dengan cepat dan mulai mengikis tubuhnya. Divine King Juelang terkejut, dengan Divine Body-nya di lapangan, beberapa Divine Power-nya telah terkikis, meninggalkan bekas luka Dao. Pada saat ini, Raja Dewa Jue Jekal merasa sedikit panik. Menurut pendapatnya, pedang Luo Feng hanya membawa kekuatan puncak peringkat 53 ini adalah kekuatan yang bisa dia ledakkan sesuka hati. Namun, kekuatan pemusnahan bisa membuat meninggalkan cedera Dao, yang mengejutkannya namun, dia terkejut Raja Dewa Jue Jekal tidak berniat mundur. Kekuatan pemusnahan dan kekuatan suci Dewa Raja Jue Jekal tergila-gila satu sama lain, tetapi jelas bahwa kekuatan pemusnahan masih tertinggal. Namun, Luo Feng tidak panik sama sekali, karena perubahan dalam gerakan ini baru saja akan dimulai. Wah, kemunculan tiba-tiba lain dari kekuatan pemusnah memberi Luo Feng keunggulan dalam. Dao, sahabat, teknik rahasia dari puncak level 53 dapat melawan teknik cakar level 60-ku. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dewa Raja Jue meraung keras, namun, Anda telah berhenti di sini. Di bawah serangan penuh dari Raja Dewa Jue Jekal, ilmu pedang Luo Feng secara bertahap menunjukkan kegagalan, yang membuat Luo Feng merasa sedikit tidak berdaya, namun, hati Luo Feng lebih mengejutkan, langkah ini akhirnya bertahan dan stabil begitu lama. Ledakan, Blood Shadow Saber Luo Feng akhirnya mengaktifkan, dan cakar perang God King Jue Jekal membawa Yu Wei dan langsung meledakkan Luo Feng selama hampir 1000 tahun cahaya. Pergi ke neraka, Jue Jekal God King dengan cepat mengejarnya, cakar perang sekali lagi memancarkan paksaan tingkat ke-60, dan itu adalah cakar dahsyat terhadap Luo Feng. Kekuatan cakar ini sangat kuat sehingga benar-benar diserang, dan beberapa Luo Feng tidak cukup untuk mati. Ekspresi Luo Feng tidak menunjukkan kepanikan, menunjukkan sedikit bergerak, dan dia mengucapkan 3 kata, terima kasih. Rajawi Jue Jekal sedikit tercengang, dan sambil mempertahankan kekuatan pertempuran, dia menawarkan alasan terima kasih Luo Feng. Ledakan, Raja Dewa Jue Jek hanya merasakan serangan kehendak yang kuat menyerang pikirannya, dan kemudian jatuh ke dalam momen yang lamban, dan cakarnya berhenti hanya 3 inci dari kepala Luo Feng. Luo Feng tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Dewa Raja Jue Jek karena dia menggunakan wasiatnya. Dia pernah berkata bahwa jika Anda tidak bergerak, Anda akan memiliki keinginan untuk menyerang. Jika Anda menggunakannya, Anda akan terkejut bahwa itu telah jatuh, dan orang yang jatuh tidak dapat menyerang. Ini adalah batasan yang dikenakan Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng memandang Dewa Raja Jue Jek yang lamban, tersenyum ringan, dan melarikan diri dari medan perang dalam sekejap. God King Jue Jekal juga langsung terbangun, dia menatap Luo Feng yang pergi dengan heran, dan tanpa sadar memeriksa apakah ada kelainan di tubuhnya. Dia tidak bisa mengerti bahwa dengan keinginan kuat Luo Feng, tidak sulit untuk mengalahkannya, tapi mengapa dia tidak menggunakannya sepanjang waktu.
Tapi Raja Dewa Jue Jekal tidak punya waktu untuk berpikir, karena gerakan pertarungan telah menarik beberapa Raja Dewa lainnya, dan dia bahkan merasakan aura kuat mulai memasuki padang pasir. Pergi! Jue Jekal God King dengan cepat melakukan perjalanan di bawah gurun, dan di bawah penerbangan kecepatan penuhnya, hambatan butiran pasir menjadi sangat kecil. Dan Luo Feng telah meninggalkan gurun, terbang ribuan triliun tahun cahaya dengan kecepatan ekstrim, dan tiba di sebuah danau sebelum perlahan berhenti. Luo Feng melihat ke bawah ke tempat yang disebut danau oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat dari kejauhan dan tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Danau ini memiliki luas setidaknya 500 alam semesta primitif. Luo Feng menghela nafas pelan. Ada puluhan meter persegi permukaan danau di bumi, dan itu dianggap sebagai danau. Dan benua asal, permukaan air yang lebih besar dari alam semesta aslinya, hanya dapat dianggap sebagai danau yang lebih kecil. Ini masalah penglihatan. Luo Feng berbisik pelan, dan langsung masuk lebih dalam. Danau juga merupakan tempat tinggal sementara bagi banyak Raja Dewa yang berkeliaran di ruang pertempuran, tetapi Luo Feng lebih suka pergi ke padang pasir karena pelatihan pedangnya. Hambatan danau di sini tidak terlalu kecil, dan semakin dalam, semakin besar hambatan airnya. Luo Feng dengan cepat menyelam ke ratusan miliar tahun cahaya sebelum dia berhenti. Pertempuran barusan memungkinkan saya untuk akhirnya menggunakan keterampilan pedang saya. Luo Feng tersenyum ringan, temperamennya yang kuat membuatnya hanya menunjukkan ekspresi kusam dalam menghadapi kesuksesan besar ini. Saya tidak menyangka bahwa masalahnya terletak pada metode persahabatan. Saya selalu enggan untuk melepaskan kekuatan seperti itu, dan sebagai hasilnya, seluruh gerakan tidak pernah berhasil. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi meskipun berhasil, itu masih sedikit tidak stabil. Saya harus terus meningkatkan. Tapi bagaimanapun, ambang batas urutan ke-50. Mata Luo Feng memancarkan cahaya yang luar biasa, aku akhirnya melewatinya. Faktanya, selama teknik pedang Luo Feng mencapai puncak peringkat 53 di bawah peningkatan ganda pedang bayangan darah dan domain kehidupan dan kehancuran, itu berarti Luo Feng telah menembus ambang batas ini. Karena penghapusan booster, teknik pedang Luo Feng telah menembus ke peringkat 51. Setelah menembus ambang, akan jauh lebih mudah untuk menciptakan teknik pedang yang lebih kuat dari ini. Luo Feng berkata dengan lembut. Lautan Bintang, Pulau Luo Feng. Faktanya, Lautan Bintang terdiri dari 6 bagian, yang sesuai dengan 4 alam para dewa dan raja, alam tidak berguna, alam ladang, alam surga, alam penyesalan, dan alam 2 alam dewa sejati yang abadi dan penyucian. Dan pulau kecil Luo Feng ada di laut di bagian, jangan gunakan lingkungan. Karena Kum Singhai dapat disebut, laut, di benua asal, wilayahnya secara alami berkali-kali lebih besar dari danau tempat Dewa Luo Feng berada. Dan pulau kecil tempat tinggal Luo Feng juga sebanding dengan danau tempat Dewa Luo Feng berada. Di pulau itu, klon Luo Feng perlahan terbang tinggi ke langit, dan Morosa, Sue Qiong, dan kadal kecil itu juga mengikutinya. Luo Feng, apakah kamu benar-benar telah menembus ambang batas yang tidak dapat diatasi dari Raja Dewa alammu yang tidak berguna? Kadal kecil itu bertanya dengan tidak percaya. Dalam ingatan garis keturunannya, praktisi hanya memiliki segelintir orang jenius, dan itu membutuhkan waktu lama. Waktu untuk menembus ambang. Ia tahu bahwa dengan potensi Luo Feng, tidak akan sulit untuk menembus ambang batas, tetapi butuh waktu yang sangat singkat sehingga dia masih tidak bisa mempercayainya. Jika itu pembangkit tenaga listrik lain, saya masih akan meragukannya. Morosa tersenyum, adapun tuannya, saya tidak ragu. Tuan itu mungkin satu-satunya orang kuat yang bisa berkultivasi lebih cepat daripada binatang buas duniaku. Sue Qiong tersenyum. Keluarga kadal bertanduk darah Yuhuan saya tidak akan mengakui bahwa seseorang berkultivasi lebih cepat dari saya. Wajah kadal kecil itu penuh dengan kebanggaan. Setelah kehancuran tanpa akhir, sekelompok binatang muncul, dan kadal bertanduk darah Yuhuan saya muncul dalam kelompok. Hanya ada 2 dari mereka, yang sudah menjadi indikasi masalah. Morosa dan Sue Qiong keduanya sedikit merenung, memikirkan pertanyaan ini dengan serius. Tidak ada keraguan tentang bangsawan dunia binatang, tetapi dibandingkan dengan kadal bertanduk darah Yuhuan, tampaknya tidak ada bandingannya. Kuantitas tidak menentukan apapun, kata Morosa. Untuk kata-kata Morosa, kadal kecil itu hanya tersenyum menghina. Luo Feng juga sedikit merenung,
dan kemudian bertanya pada kadal kecil itu, untuk setiap kehancuran, nasib binatang itu serupa. Kadal kecil itu berpikir sejenak, mengangguk, dan kemudian segera berkata, Luo Feng, pertanyaan yang Anda ajukan melibatkan aturan tertinggi dan ajaran kuno klan kadal bertanduk darah Yuhuan saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak, dapat dikatakan adalah, setiap kegagalan sangat mirip, tetapi bukan tanpa peluang perubahan sedikit pun. Luo Feng mengangguk ringan, seolah memikirkan sesuatu. Morosa dan Sue Qiong saling berpandangan. Oke, bukankah kamu bilang kamu ingin menunjukkan ilmu pedang? Kadal kecil itu tertawa, cepat tunjukkan. Aku menunggu untuk membuka mataku. Luo Feng tersenyum ringan, kekuatan sucinya mengembun menjadi pedang, dan kemudian memotong jejak misterius, dan pola rahasia juga terbentuk di bawah pedang. Wah, diam-diam, area luas di sekitarnya langsung terhapus, tanpa jejak sedikit pun. Little Lizard, Morosa, dan Snow Dome semuanya tercengang. Wah, lalu ada ledakan pemusnahan lagi, yang memperluas cakupan pemusnahan lagi, Morosa dan yang lainnya mau tidak mau mundur, karena takut terpengaruh. Pesan 51, kadal kecil itu melihat ke ruang yang dimusnahkan dengan emosi. Tidak ada peningkatan, seru Morosa dan Sue Qiong bersamaan, waktu seperti arus deras, dengan berlalu cepat dalam pertempuran Luo Feng dan penciptaan teknik rahasia. Dalam mata, itu adalah 10.000 zaman. Di ruang pertempuran, ada banyak hutan tanpa batas, dan hutan ini berbeda dari hutan di dunia luar. Menurut pemahaman pembangkit tenaga listrik di sini, itu harus terkait dengan puncak gantung di sebelah kota Dou, yang dikenal sebagai Jedi. Karena paparan jangka panjang terhadap aura kehancuran, pohon-pohon ini sangat tangguh dan dapat menahan serangan yang sangat kuat. Pada saat ini, sambil memancarkan aura kehancuran, ada juga suara pertempuran sengit di bagian hutan yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Raja Jiming, sebuah suara keluar, jangan berpikir bahwa Anda adalah Raja Dewa yang paling cepat naik daun di ruang Tianjing Dou. Raja Dewa Hongyu jauh lebih kuat dari Anda, dia ada di hadapan sekarang, saya sudah meminta dia meminta bantuan, dan dia datang dengan cepat. Namun, kata-katanya sepertinya tidak mampu menghentikan serangan lawannya, dengan raungan putus asa dari orang kuat itu, pertempuran berhenti seketika. Di medan perang, hanya ada satu sosok dengan baju besi putih perak. Dia lawan sepotong baju perang yang ditinggalkan olehnya, dan berbisik pelan, Dewa Raja Hong He. Dia dulu adalah penguasa ruang seni diri yang tidak menggunakan ranah itu. Dia seharusnya baru saja kontak untuk Dewa Raja di lapangan, tetapi baru-baru namun, ada banyak masalah di ruang seni bela diri di lapangan, dan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Sosok putih perak melihat beberapa sosok yang terbang dari jarak, tersenyum ringan, dan menemukan seorang pria kuat dengan dua sayap di punggungnya. Raja Dewa Hongyu, arah terbangku adalah di danau yang terlambat 30 miliar tahun cahaya, aku ingin bertarung denganmu. Sosok putih perak hanya meninggalkan satu transmisi suara, dan terbang ke arah lain. Setelah mendengar transmisi suara, Raja Dewa Hongyu, yang memiliki dua sayap di punggungnya, menyala sedikit, menghargai, dan memutar dan pergi. Sosok putih perak itu terbang 3 triliun tahun cahaya dalam satu tarikan napas, dan terjun langsung ke danau. Setelah menyelam selama puluhan miliar tahun cahaya, sosok putih perak itu berhenti. Topeng yang menutupi jatuh, membuat penampilan seorang pemuda tampan, dan kemudian penampilannya sedikit berubah, menjadi penampilan Luo Feng. Dalam 10.000 zaman ini, identitas Raja Ilahi Jiming yang saya buat telah menjadi sedikit terkenal, dan jumlah pembunuhan di Raja Ilahi Tianjing telah melebihi 2 digit. Luo Feng tersenyum sedikit, dia masih sangat puas dengan hasilnya. Seiring pemahaman saya tentang cara hidup dan mati yang terus meningkat, ilmu pedang saya secara bertahap menjadi lebih kuat. Sejak 3.000 zaman yang lalu, untuk pertama kalinya, saya tidak menggunakan kehendak untuk membunuh Ratu para Dewa di lapangan, kekuatan peningkatannya lebih cepat, dan waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Raja Dewa di Tianjing semakin pendek. Luo Feng tersenyum ringan, selanjutnya, jika Raja Dewa Hongyu ini berada di ruang pertempuran Dou Yongjing, aku tidak perlu kemauan dan waktu dan ruang, saya seharusnya tidak menjadi lawan. 2. Untuk saat ini, Luo Feng tersenyum percaya diri, bahkan jika dia menerobos untuk menjadi pemain lapangan dan banyak meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan bisa menang melawanku sekarang dalam pertempuran. Jika pembangkit tenaga listrik yang tidak tahu Dewa Raja Hongyu memahami pikiran Luo Feng,
dia pasti tidak akan bisa tidak mengajukan pertanyaan. Mengapa Luo Feng begitu yakin bahwa Raja Dewa Honglu akan datang? Jika pembangkit tenaga listrik yang mengajukan pertanyaan tahu tentang pengalaman baru-baru ini dari Raja Dewa Hongyu, dia akan tahu bahwa pikiran Luo Feng bukan tanpa alasan. Raja Dewa Hongyu juga gemetar di ruang pertempuran Raja Dewa di Tianjing, karena dia lemah dan dibunuh oleh Raja Dewa lainnya berkali-kali. Tetapi Raja Dewa Hongyu memiliki akumulasi yang sangat dalam di alam Wuyong, dalam ledakan kekuatan yang besar. Dengan peningkatan kekuatannya, Raja Dewa Hongyu mulai mengambil inisiatif untuk menghadapi lawan-lawannya, dan bahkan pernah mengambil inisiatif untuk menantang tuan yang diakui di ruang Raja Dewa Tianjing Dou, Raja Dewa Duting. Di hadapan tembakan tuan, Raja Dewa Honghe hanya menderita satu pukulan dan kemudian jatuh. Awalnya dihadapkan dengan kemunduran seperti itu, Raja Dewa Hongyu seharusnya sedikit tenang, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia pergi bertarung dengan Raja Dewa lainnya dengan lebih panik. Dia jatuh lagi dan lagi, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Raja Dewa Hongyu terbang ke danau di mana Luo Feng berada dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Selama era ini, saya dengan panik mencari Raja Dewa lain untuk bertarung. Saya menang 37 kali, tetapi kalah puluhan ribu kali, dan jatuh 6.000 hingga 7.000 kali. Setelah pertempuran gila, harta yang hilang sebanding dengan yang hilang. Saya telah mendapatkan apa yang telah saya peroleh di ruang Doujuju. Raja Dewa Honghe tertawa, tetapi kekuatan saya telah meningkat secara signifikan, bahkan di era baru-baru ini, saya membunuh 2 dewa di Raja Tianjing. Raja Dewa Hongyu melihat baju besi perang di tubuhnya, yang merupakan salah satu piala yang pernah dia miliki di ruang pertempuran Wuyongjing. Bukankah sangat bagus untuk mengubah harta yang tidak terpakai ini menjadi kekuatan? Raja Dewa Honghe mendengus dingin, seperti Raja Dewa lainnya, bagaimana saya bisa memiliki modal yang begitu besar? Yang lemah adalah yang lemah, bahkan jika ranah ditingkatkan, itu juga yang lemah dari alam itu. Kemudian Raja Dewa Hongyu melihat ke danau tidak jauh dan berkata dengan lembut, Dewa Raja Jiming, saya harap Anda tidak lemah. Pada saat ini, Luo Feng juga merasakan kedatangan Dewa Raja Hongyu, dan tersenyum sedikit, di bawah kendali kemampuan tak terlihat, tekanan kuat langsung meluas. Raja Dewa Honghe langsung menemukan Luo Feng, dan segera menyelam ke dalam air danau. Di danau ini dengan perlawanan besar, dia berenang ke arah Luo Feng dengan kecepatan tinggi seperti ikan yang berenang. Luo Feng tersenyum ringan, pisau bayangan darah menebas langsung, dan cahaya pisau tajam yang tak tertandingi, perlahan, menyerang Raja Dewa Hongyu. Raja Dewa Hongyu melihat cahaya pedang, dan merasa bahwa kekuatannya hanya sekitar urutan ke-55. Tampaknya menjadi lambat, tetapi sulit untuk dihindari. Jadi dia segera melambaikan tombak panjang di tangannya, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, beberapa bayangan tombak menyerang Luo Feng secara langsung sambil memakan cahaya pedang. Keduanya mulai berkelahi tanpa komunikasi apapun. Tombak panjang Raja Dewa Hongyu menari seperti ular perak, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Pada saat yang sama, itu membawa pusaran yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lapisan penghalang yang bisa melemahkan serangan. Hal yang sama berlaku untuk Luo Feng. Pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah pisau bayangan darah dan menyebar. Bayangan Dewa Raja Hongyu menabrak pusaran air kecil, yang sering melemahkan sebagian kecil kekuatan dan sedikit melambat. Ini adalah pengalaman mereka berdua selama ini, dan mereka dapat digunakan lebih terampil dalam pertempuran di danau. Keduanya mulai bertarung dari kejauhan, dan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor, saling menyerang dengan liar, membawa gelembung dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya mendekati satu sama lain, dan dengan pusaran air kecil di sekitar mereka dengan cepat bertabrakan. Dapat dikatakan bahwa keduanya bertemu untuk pertama kalinya, dan mereka tidak memiliki keluhan, tetapi ketika mereka bertarung, mereka semua putus asa. Pada saat yang sama pisau bayangan darah Luo Feng menebas Raja Dewa Honghe, tombak Raja Dewa Honghe juga menunjuk ke baju besi Luo Feng. Tubuh keduanya bergetar hebat. Dari sinar pedang Luo Feng yang menyerang Dewa Raja Hongyu hingga saat ini, meskipun hanya 1/1000 detik telah berlalu, keduanya telah bertarung puluhan miliar putaran dengan kualitas tinggi, tetapi tidak ada yang bisa menang. Kekuatannya sebanding dengan milikku. Kedua pria kuat itu berpikir pada saat yang bersamaan.
Volume ke-8 dari Pemusnahan Rusak. Luo Feng berpikir bersama, tubuh dewa yang terbakar seketika, dan gelombang energi yang sangat kuat memancar dari tubuh Luo Feng. Gelombang energi ini membuat Dewa Raja Honglu merasa sangat panas. Belum lama ini, Luo Feng juga sepenuhnya memahami volume ke-8, Duanxi, salah satu dari 3 rahasia besar Duandonghe. Dan tersembunyi tiba-tiba digunakan pada saat ini, yang membuat orang menghela nafas pada pertempuran Luo Feng. Pada saat pertempuran kritis, kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba meledak, yang sering menyebabkan kekuatan berada dalam jangkauan. Namun, Raja Dewa Hongyu layak menjadi penguasa dari ruang bela diri pertarungan gunakan. Dalam kasus peningkatan kekuatan Luo Feng yang tiba-tiba, dia masih mencoba yang terbaik untuk mencegah serangan Luo Feng dan tidak berani mengambil setengahnya. Pada saat ini, jika ada yang mundur, momentum yang telah mereka kumpulkan akan dibuang, dan begitu penurunan berhasil, kekalahan tidak akan dapat diubah. Berjuang, Raja Dewa Hongyu dapat menjadi hegemon di ruang Douyongjingdou. Dia memiliki 2 kuas, tetapi dia biasanya tidak harus menggunakannya dengan mudah. Sekarang serangan Luo Feng sangat ganas, dan Raja Dewa Hongyu sangat sulit untuk dilawan, dan bahkan kadang-kadang beberapa pisau tidak dapat dilawan dan langsung mengenai baju perangnya. Tiba-tiba, Raja Dewa Hongyu mengeluarkan manik-manik bundar seperti mutiara, dan segera menghancurkannya. Luo Feng mengambil keuntungan dari celah ketika Dewa Raja Honghe menghancurkan manik-manik, dan menebas dengan keras pada Dewa Raja Honghe, yang memiliki beberapa celah dalam pembelaannya. Namun, Raja Dewa Hongyu benar-benar menunjukkan senyuman, dan dia tidak peduli dengan serangan Luo Feng sama sekali. Setelah manik-manik mengalir, aliran udara hitam yang sangat kaya menyebar, dan formasi terbentuk di bawah kaki Dewa Raja Hongyu, memenjarakan aliran udara hitam di sekitarnya. Luo Feng melihat arus udara hitam itu, dan hanya merasakan sedikit depresi, tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Ini adalah nafas penjara, bahan yang unik untuk tanah leluhur klan penjara kita. Setiap anggota klan penjara lahir di tanah leluhur. Dalam nafas penjara, kekuatan kita akan sangat kuat. Honghe Raja Dewa mengambil dalam-dalam napas aliran udara hitam, dan kekuatannya meningkat seketika. Dia tidak hanya menahan serangan Luo Feng, tetapi dia juga mampu melakukan serangan balik. Tombak tajam itu diarahkan ke Luo Feng dari waktu ke waktu. Situasi pertempuran terbalik lagi setelah Raja Dewa Honghe mengeluarkan kartu truf, napas penjara, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Luo Feng yang menggunakan volume ke-8, kehancuran. Selain itu, Raja Dewa Hongyu, yang hanya dirugikan, menderita banyak luka dari dao besar. Luo Feng sedikit mengernyit, kekuatan suci tak berujung yang bercampur dengan kekuatan beberapa binatang dunia melayang keluar, mencoba mengisolasi hubungan antara napas penjara dan Raja Dewa Hongyu. Raja Dewa Honghe tersenyum menghina, formasi di bawah kakinya memancarkan cahaya redup, dan nafas penjara menjadi ilusi, kekuatan suci Luo Feng tidak bisa disentuh sama sekali. Hancurkan formasi. Tujuan Luo Feng tiba-tiba berubah, kaki kanannya ditutupi dengan lapisan kekuatan binatang buas dunia, dan kemudian dia menendang formasi di kaki Dewa Raja Hongyu. Raja Dewa Hongyu menginjak langkahnya, dan formasi mengikutinya, menghindari tendangan Luo Feng. Namun, tidak peduli bagaimana langkahnya bergerak, tubuh bagian atas Raja Dewa Hongyu tetap diam, dan pistol di tangannya masih menyerang dengan tertib. Duri, ambil, sapu, retas. Serangan sederhana, tapi Luo Feng tidak bisa menahannya. Di bawah pedang bayangan darah Luo Feng, lautan cahaya pedang sekali lagi terbelah, dan kekuatan pemusnahan yang mengerikan bekerja dengan panik pada Dewa Raja Honghe, tetapi Raja Dewa Honghe tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan bahkan, nafas penjara, itu masih kuat. Pisau bayangan darah Luo Feng berubah lagi, dan berubah menjadi hantu berbentuk ikan. Hantu itu terus bergoyang dan menjadi semakin nyata. Kekuatan tombak panjang Raja Dewa Hongki tertahan, dan setiap tembakan sangat biasa. Dalam danau, sebagai medan perang, ada jejak gelembung yang tersisa. Kedua belah pihak bertarung dengan panik, dan setiap kali mereka menyerang, beberapa gelembung kecil dihasilkan. Luo Feng melihat gelembung-gelembung ini dan tahu bahwa itu adalah nafas penjara yang lolos dari serangan Raja Dewa Hongyu. Prison Breath adalah barang habis pakai, tetapi dorongan untuk Raja Dewa Hongyu sangat menakutkan. Dan formasi di kaki Dewa Raja Hongyu sangat aneh, karena tidak peduli bagaimana Luo Feng menyerang,
dia tidak dapat menyerang formasi itu, sama seperti formasi itu tidak ada di ruang dan waktu ini. Namun, setiap serangan tidak sia-sia, karena menyerang formasi seringkali dapat menyebabkan sebagian kecil nafas penjara melarikan diri dari formasi, dan jumlah pelarian lebih banyak daripada serangan Raja Dewa Honghe. Dewa Raja Hongyu sangat gila, dan tombaknya terhubung. Ketika dia bertarung, hidup dan matinya sepenuhnya di belakangnya, karena dia tahu bahwa begitu nafas penjara habis, dialah yang akan kalah. Kinerja Luo Feng bahkan lebih gila, pisau bayangan darah berayun liar, di bawah konsumsi volume ke-8, Broken Destruction, kekuatan ilahi masih disuntikkan ke dalam pisau bayangan darah dengan panik. Karena masih ada waktu lama sebelum nafas penjara habis, jika tidak dapat mendukungnya, maka akan berakhir. Kedua belah pihak berjuang mati-matian. Pisau bayangan darah Luo Feng berubah menjadi ikan berenang untuk sementara waktu, sangat cekatan, dan kemudian berubah menjadi seekor naga besar, menyerang dengan ganas. Di sisi lain, tombak panjang Raja Dewa Hongyu tidak memiliki trik, dan kekuatan tanpa akhir sangat terkendali, dan tidak ada pemborosan. Luo Feng melihat tombak Raja Dewa Hongyu dan menghela nafas dalam hatinya, jika dia hanya bersaing dengan senjata, dia akan tertinggal. Pisaunya adalah serangan yang kuat, meskipun ada banyak trik, tetapi kekuatan serangannya tidak cukup. Dan tombak Raja Dewa Hongyu, meskipun serangannya sederhana, tetapi kekuatan serangannya tidak bocor sedikit pun, dan itu dapat ditarik kembali dengan bebas. Lagi pula, Luo Feng bukanlah Raja Dewa di lapangan, jadi dalam hal penguasaan serangan di lapangan, dia secara alami lebih rendah dari Raja Dewa asli di lapangan. Namun, Luo Feng telah bekerja keras untuk menyingkat kekuatan serangan. Inilah yang diajarkan pedang patah kepada Luo Feng, dan Luo Feng telah bekerja keras ke arah ini. Seberapa cepat Raja Dewa bertarung, Raja Dewa Honghe telah menggunakan napas penjara untuk menyerang ratusan miliar kali, tetapi Luo Feng masih mampu mengatasinya bahkan ketika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Luo Feng sebenarnya melakukan dua hal saat ini, satu bertahan, dan yang lainnya menyerang formasi Dewa Raja Hongyu. Dan Raja Dewa Hongyu juga melakukan dua hal, satu menyerang, dan yang lainnya mencegah Luo Feng menyerang formasi. Meskipun area ini adalah item satu kali, biayanya cukup tinggi, dan uang mungkin belum tentu membelinya. Karena di tanah leluhur klan penjara, nafas penjara tidak ada habisnya, pertumbuhannya sangat lambat, dan tidak dapat mengeluarkan tanah leluhur klan penjara sama sekali, hanya melalui cara khusus yang dapat membawanya. Dan yang paling penting adalah bahwa jika ada terlalu sedikit napas penjara, itu akan mempengaruhi kehidupan baru klan penjara dan mengurangi potensi mereka, sehingga klan penjara secara ketat mengontrol aliran nafas penjara, dan Raja Dewa Honghu bisa mengeluarkan sebagian, itu tidak mudah. Raja Dewa Hongyu melihat nafas penjara, yang sudah sangat tipis, tetapi dia tidak panik sama sekali, tetapi sedikit bersemangat. Luo Feng juga menemukan bahwa napas penjara hampir habis. Pada saat kritis ini ketika dia akan menyentuh kemenangan, dia tidak memiliki kejutan sedikit pun di dalam hatinya. Ketika lilin menyala sampai saat terakhir, seringkali lilin itu yang paling terang, orang yang kuat dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan seringkali yang paling kuat. Keduanya tahu bahwa hasilnya ada di sini. Raja Dewa Hongyu bergerak sedikit, menginjak gerak kaki yang halus, dengan cerdik menyerang Luo Feng dari semua sudut yang rumit. Pada saat ini, Luo Feng tidak menggunakan teknik gerakan yang selalu dia banggakan, tetapi dia seperti batu, hanya menggunakan pisau bayangan darah untuk memblokir serangan lawan dan lagi. Keduanya menunjukkan berbagai kelainan. Tiba-tiba, mata mereka berdua menjadi pada saat yang sama, dan bayangan darah dan tombak meledak menjadi cahaya yang luar biasa pada saat yang bersamaan. Titik di mana keduanya menyerang adalah titik serangan terbaik, dan waktu serangan juga merupakan waktu terbaik. Baik Luo Feng maupun Raja Dewa Hongyu tidak memiliki niat untuk berpisah. Gelombang udara yang menakutkan meledak di antara keduanya, dan danau, yang jutaan kali lebih besar dari alam semesta asli, memiliki riak dalam lingkaran, dan kemudian menjadi lebih besar dan lebih besar, berubah menjadi raksasa yang menakutkan. Adapun Raja Dewa yang memulai pertarungan, ada dua Raja Dewa di Tianjing yang menyaksikan ombak yang menghancurkan langit dan tidak bisa menahan diri untuk memukul drum di hati mereka. Meskipun setiap tetes air di danau ini setara dengan Dewa Sejati Void, tetapi dengan kemampuan Raja Dewa, saya khawatir Raja Dewa manapun dapat membuat danau ini berfluktuasi.
Tetapi ketika dua raja bertarung terutama, serangan itu secara alami ditujukan untuk satu sama lain, dan kekuatan suci juga dikonsumsi satu sama lain. Gelombang ini pada dasarnya adalah penyebaran pertempuran dewa. Raja dewa bertarung, jumlah energi yang bocor sangat rendah. Seberapa buruk raja dewa, energi yang dibocorkan oleh serangan itu mungkin tidak akan melebihi 1/100 juta. 100 juta kekuatan raja dewa dapat menciptakan pemandangan seperti itu. Seberapa kuatkah kedua raja dewa itu harus bertarung? Faktanya, kekuatan dua raja dewa dalam pertempuran ini hanya dapat diurutkan di tengah lapangan. Luo Feng lebih baik. Luo Feng, yang memainkan volume ke-8, pemusnahan patah, bisa berada di peringkat tengah atas dan setelah pertempuran hidup dan mati yang konstan, Raja Dewa Hongyu juga telah berkembang ke tingkat menengah, dengan kartu Truth 2 kali, napas penjara, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Luo Feng. Sekarang kedua Raja Dewa berjuang untuk hidup mereka, dan potensi mereka telah dikembangkan secara maksimal. Semakin dia bertarung, semakin takut Dewa Raja Hongyu. Dalam kompetisi ini, dia awalnya berada di atas angin. Dengan bantuan nafas penjara, dia mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Namun, output Divine Power Luo Feng jauh lebih banyak daripada miliknya. Meskipun dia tahu untuk waktu yang lama bahwa teknik rahasia pembakaran kekuatan ilahi Luo Feng lebih kuat darinya, tetapi dengan output kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, dengan kecepatan pemulihan Raja Dewa, pengisian kembali adalah masalah besar, itu harus habis. Namun, aura yang memancar dari tubuh Dewa Luo Feng tidak melemah sama sekali. Tidak heran Dewa Raja Hong He sangat terkejut, ketika Luo Feng menerobos menjadi Raja Dewa, kepadatan tubuh Dewa mencapai 3.612 kali, yang merupakan 100.000 kali tingkat gen kehidupan, dan kekuatan fisiknya mencapai lebih dari 360 juta, kali ini juga lebih dari 300 juta kali lipat dari Raja Dewa Alam yang tidak dapat digunakan yang paling dasar. Saat ini, kepadatan Divine Power Luo Feng telah meningkat menjadi sekitar 4.000 kali, jadi tubuh Divine Luo Feng juga telah menjadi sekitar 400 juta kali lipat dari Dewa Raja dari alam dasar yang tidak dapat digunakan. Dan Raja Dewa paling dasar di Tianjing 10 kali lebih kuat dari Raja Dewa di Wuyongjing, yang berarti kekuatan fisik Luo Feng adalah 40 juta kali lebih banyak daripada Raja Dewa paling dasar di Tianjing. Jangan remehkan perbedaan antara pondasi dan pondasi di lapangan. Seorang Raja Dewa di lapangan, dengan asumsi bahwa tingkat gen kehidupan mencapai tahap kedua, yaitu 60.000 kali, dan kepadatan para dewa sekitar 1.000 kali, maka 60.000 kali 1.000 sama dengan 60 juta, yaitu 60 juta kali. Jika ini adalah Raja Dewa di Tianjing, selama dia bekerja keras dan memiliki teknik rahasia tingkat tinggi, dia bisa menjadi penguasa di ruang pertempuran Tianjing. Jangan berpikir bahwa tuan di ruang pertempuran sangat kuat. Faktanya, yang disebut tuan adalah mereka yang telah lama berada di lapangan. Kekuatan mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan, jika tidak, mereka akan membunuh satu ketika mereka lihat satu tidak butuh waktu lama untuk membunuh 1.000 lawan. Terlebih lagi, tuan tidak selalu seperti itu, tuan dengan kekuatan besar telah memenangkan gelar tertinggi dan telah lama meninggalkan ruang pertempuran. Dan beberapa orang kuat secara bertahap akan tumbuh dalam pertarungan dan menjadi tuan baru. Jika kumpulan tuan semuanya adalah orang-orang berbakat, maka pembangkit tenaga listrik teratas di benua asal tidak akan sedikit. Anda harus tahu bahwa tubuh ilahi Luo Feng bersusah payah untuk mencapai tahap kedua, dan dia masih terjebak di tahap kedua untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan mengacu pada struktur kehidupan binatang itu, dan persepsinya sendiri, itu mencapai 100.000 kali. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik lain yang bisa dibandingkan dengan Luo Feng? Terlebih lagi, ada banyak orang kuat yang mengikuti aturan hukum. Dan tingkat gen kehidupan mencapai tahap ketiga, yaitu 90.000 kali, dan kepadatan tubuh ilahi sekitar 5.000 kali. Level ini termasuk level Dragon King, dan Dragon King dapat melakukan ini ketika dia berada di lapangan. Tingkat kekuatan fisik ini tidak dapat dicapai oleh penguasa ruang pertempuran yang diproduksi secara massal ini. Tubuh Dewa Luo Feng adalah tubuh Dewa Raja Dewa Alam yang tidak dapat digunakan yang paling sempurna, dan kecepatan pemulihannya secara alami sangat cepat. Dengan tambahan tubuh Dewa kedua, kecepatan pengisian kembali tubuh Dewa bahkan lebih mencengangkan. Tubuh ilahi kedua Luo Feng awalnya membawa sekitar 30% dari kekuatan ilahi tubuh utama, yang dapat langsung ditambahkan ke tubuh utama, selama itu tidak sepenuhnya dikonsumsi, tidak akan ada masalah.
Dengan tubuh Divine yang sebanding dengan kekuatan di lapangan, tubuh Divine yang sempurna dari alam yang tidak digunakan, dan suplemen dari tubuh Divine kedua, Luo Feng berani menyia-nyiakan kekuatan sucinya sepenuhnya. Menyaksikan Luo Feng secara bertahap mengubah gelombang pertempuran, Raja Dewa Honghe patah hati, dan setiap bagian tubuhnya meledak dengan hisapan yang luar biasa, langsung menyedot sedikit kekuatan suci yang tersisa ke dalam tubuhnya. Dewa Raja Hongyu akan melakukan pertarungan terakhir. Saat kekuatan Raja Dewa Hongyu meningkat secara dramatis, Luo Feng jatuh ke dalam kerugian lagi. Mata Luo Feng sedikit dingin, menatap Dewa Raja Honghe, keinginan kuatnya akan bergerak. Hanya saja Luo Feng tidak menggunakannya, karena dia merasa jika dia menggunakan wasiatnya saat ini, dia pasti akan menyesalinya, dan bahkan mempengaruhi suasana hatinya. Keadaan pikiran Luo Feng saat ini adalah seperti ini, dalam menghadapi lawan yang sudah tak terkalahkan, dia akan menggunakan kehendaknya tanpa beban psikologis, tetapi dia tidak mau menggunakan keinginannya dalam menghadapi lawan yang masih bisa bertarung. Terlalu mengandalkan kemauan, bagaimana jika suatu hari, saya menghadapi lawan yang tidak dapat dikalahkan oleh keinginan saya. Luo Feng tiba-tiba memiliki pemikiran ini di dalam hatinya. Berjuang, Luo Feng meraung di dalam hatinya. Meskipun sebagian besar kekuatan ilahi tubuh suci telah dikonsumsi dalam tabrakan singkat ini, dia masih tidak berani bersantai sedikitpun. Gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik di tombak Raja Dewa Hongyu, tetapi di danau yang berfluktuasi dengan keras ini, mereka langsung naik. Kekuatan suci Luo Feng dengan cepat berkurang, dan nafas penjara Raja Dewa Honghe hampir habis. Kedua belah pihak sudah di akhir permainan, dan itu hanya tergantung pada siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Dengan suara ledakan, permukaan danau yang sudah megah dengan keras meledakkan ombak setinggi ribuan tahun cahaya. Saat ombak jatuh, permukaan danau yang penuh badai akhirnya menjadi tenang. Ini juga berarti bahwa pertempuran telah berakhir. Tepat ketika akan turun, seorang pria kuat humanoid dengan pola rahasia merah di langit akhirnya datang di atas danau, dan dia menabrak langit danau. Raja Dewa Ras Suci mengontrol kosmos pada saat pertama. Dewa Ras Suci masih dapat dengan mudah melihat semua gerakan dalam triliunan tahun cahaya. Hah, Raja Dewa terkejut, karena dalam persepsinya, tidak ada kehidupan di danau. Bagaimana mungkin, Raja Dewa Ras Suci tidak bisa mempercayainya, dan kemudian dia mendorong ke tempat di mana Luo Feng dan Raja Dewa Honghe putus asa. Luo Feng dan Raja Dewa Honghe tidak lagi di sana, hanya menyisakan akibatnya dari energi kekerasan. Mungkinkah mereka binasa bersama? Raja Suci sedikit mengernyit, dan kemudian pola rahasia di tubuhnya langsung menyala, dan dia menggunakan metode eksplorasi unik para suci, tetapi masih tidak menemukan apapun. Ini harus menjadi akhir dari semuanya. Saya merilis domain untuk menempatkan di sini ketika pertempuran selesai. Jika ada orang kuat yang pergi, saya tidak mungkin menyadarinya. Raja Ras Suci sedikit mengernyit, ini hanya saja tidak peduli seberapa hebat pertempuran itu, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan sedikit harta karun, bukan? Dewa Raja Yuhu, jika bermanfaat, itu akan jatuh ke tanganmu. Seorang Raja Dewa Batu terbang tidak jauh dari Raja Dewa Ras Suci dengan senyum di wajahnya. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Raja Dewa Yuhu bahkan tidak ada Raja Dewa Batu dan terbang menjauh. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan kepada Raja Dewa lainnya. Raja Dewa Batu melihat sekeliling sedikit, Raja Dewa Tumbuhan yang baru saja tiba, dan tersenyum sedikit. Raja Dewa Yuhua, jangan lihat itu, bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik yang parah atau harta yang tertinggal, Dewa Raja Yuhu juga tidak akan menyerahkan kepada kita. Raja Dewa Yuhu, Raja Ilahi Yuhua sedikit mengangguk, tetapi dia masih dengan hati-hati memeriksa perairan di sekitarnya dan terbang. Raja Dewa Batu memandang seorang pria kuat dengan aura jahat yang datang dari belakang, mencibir, dan terbang menjauh. Setelah itu, tidak ada orang kuat yang datang. Di danau yang tenang, tidak ada kehidupan, dan sangat sunyi. Seperempat jam, kira-kira sosok putih perak tiba-tiba muncul tanpa peringatan kemudian, seolah-olah lahir dari udara. Sosok putih perak ini adalah Luo Feng. Sungguh Dewa Raja Honghe yang kuat. Luo Feng merasa sedikit berdebar. Dalam pertempuran tadi, tubuh Dewa Luo Feng hampir menghabiskan semua kekuatan suci di tubuh dewanya. Hanya saja Dewa Raja Hongyu gagal bertahan sampai akhir, dan nafas penjaranya habis. Dua orang telah mengumpulkan energi yang sangat menakutkan dalam pertemuan mereka.
Kekuatan energi ini telah terakumulasi untuk mencapai urutan ke-63 yang menakutkan. Selama siapapun tidak bisa bertahan, kekuatan urutan ke-63 akan jatuh dan yang kalah akan dibunuh secara langsung. Harus menghancurkan. Saat menang, Luo Feng tidak peduli dengan luka fisiknya. Dia dengan cepat menerima baju perang dan tombak yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Hongyi. Pada saat yang sama, melalui kemampuannya yang tak terlihat, dia berubah menjadi molekul air yang sangat kecil dan bergabung menjadi aliran air, dan pergi dengan aliran air. Luo Feng awalnya berpikir bahwa dengan cara ini dia menyamarkan ilusi yang dia tinggalkan. Tanpa diduga, pada saat yang sama Luo Feng berubah menjadi molekul air, One Dot of the Universe God King Yuhu juga tertutup, yang membuat Luo Feng berkeringat, karena perubahan bentuk tubuh Luo Feng dan One Dot of the Universe tertutup. Waktunya sangat dekat, dan perbedaan waktunya sangat kecil, bahkan Luo Feng, yang adalah Raja Dewa, tidak dapat menjamin apakah Raja Dewa Yuhu telah menemukan dirinya. Namun, dilihat dari penampilan selanjutnya, Raja Dewa Yuhu seharusnya tidak menemukan Luo Feng. Sama seperti Luo Feng hendak pergi, sosok langsung memasuki jangkauan persepsi Luo Feng dan terbang menuju Luo Feng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Raja Dewa Yuhu, Luo Feng terkejut. God King Jiming, tampaknya pembangkit tenaga listrik yang baru saja bertarung adalah kamu. God King Yuhu tersenyum, tubuhnya berubah menjadi streamer, dan dia terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu baru saja menemukanku. Luo Feng berdiri dengan tenang di tempat. Raja Dewa Yuhu sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, Luo Feng baru saja mengalami pertempuran besar, dan sekarang dia harus merawat luka-lukanya dengan baik. Dengan gelombang serangan yang begitu kuat, tidak mungkin dia tidak terluka oleh serangan itu. Dao yang hebat. Tapi sebenarnya, Luo Feng memang menderita sedikit cedera Dao sekarang, tapi sekarang sudah hilang. Karena Luo Feng menguasai cara hidup dan mati, tingkat hidup dan mati sangat tinggi, dan kecepatan pengobatan luka Dao sangat cepat, kecuali jika sangat serius. The Way of Life and Destruction, sebagai cara yang paling sulit untuk memahami Dao di benua asal, memiliki tingkat penekanan untuk menangani cedera Dao yang ditinggalkan oleh Dao lain, sehingga kecepatan perawatannya sangat cepat. Tentu saja, secara umum, cara tercepat untuk menyembuhkan luka Dao adalah dengan mengolah Dao yang sama, karena pemahaman misterinya relatif jelas, dan dapat menyelesaikan beberapa residu Dao. Jika Anda tidak mahir dalam Dao yang sama, Anda hanya dapat menghilangkannya, menggunakan Dao Anda sendiri untuk melawan residu Dao lainnya, dan kemudian menghilangkannya melalui konsumsi Divine Power. Metode ini memakan waktu dan tenaga, tetapi tidak ada pilihan lain. Meskipun cara kelahiran dan kematian juga dihilangkan, akan lebih mudah untuk melawan residu Dao lainnya, dan secara alami akan mengkonsumsi lebih sedikit Divine Power. Awalnya, cedera Luo Feng pada Grid Dao tidak serius, dan karena 1/4 jam telah berlalu, ada banyak waktu. Sekarang Luo Feng, cedera Dao besar telah sepenuhnya dihilangkan, dan kekuatan suci telah kembali ke keadaan terbaik, jadi tentu saja dia tidak takut pada Dewa Raja Yuhu ini. Kejutan Dewa Raja Yuhu cepat berlalu, dan dia tersenyum ringan, ketika kosmos Yinian saya terdeteksi, ada area kecil, dan aliran air berubah sedikit aneh, dan saya adalah Raja Dewa yang pandai dalam hal jalan. Ruang dan waktu, ketika saya kembali ke masa lalu, meskipun saya tidak dapat menemukan sosok Jiming God King, saya masih menemukan beberapa anomali, jadi saya terus mengawasinya. Saya tidak mengharapkan persembunyian Jiming God King, metode untuk menjadi begitu hebat sehingga dia hampir menipu saya. Petik 2. Raja Dewa yang pandai dalam hal waktu dan ruang. Luo Feng sedikit mengernyit. Di masa lalu, dia menggunakan wasiatnya beberapa kali karena dia bertemu dengan Raja Dewa Jalan Ruang dan Waktu. Raja-raja dewa yang pandai dalam perjalanan ruang dan waktu dapat menelusuri kembali masa lalu, meskipun mereka tidak dapat secara langsung menemukan diri mereka sendiri karena kurangnya pemahaman mereka tentang jalan ruang dan waktu, mereka dapat menemukan kelainan melalui beberapa perubahan lingkungan dan berbagai petunjuk. Metode ini seperti pembalikan waktu dan ruang yang diberikan kepada penguasa alam semesta oleh lautan kosmos. Anda dapat melihat waktu lalu, tetapi keduanya tidak pada tingkat yang sama, dan cara ruang dan waktu akan jauh lebih halus. Dikatakan bahwa ketika yang kuat mengolah jalan ruang dan waktu ke tingkat tertentu, mereka dapat melihat masa depan. Tentu saja masa depan bisa berubah, ada banyak sebab dan akibat, bahkan jika Anda melihatnya, belum tentu seperti itu.
kecuali dalam beberapa keadaan khusus. Faktanya, pembangkit tenaga listrik di atas dewa sejati kurang lebih memiliki kemampuan untuk melacak ruang dan waktu. Namun, dengan kemampuan untuk melacak kembali ruang dan waktu, ia secara alami memiliki kemampuan untuk mengganggu ruang dan waktu, seperti Dewa Raja Yuhu, tidak mungkin untuk melacak ruang dan waktu untuk melihat Luo Feng. Mungkin cara ruang dan waktu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dapat dilihat, tetapi bagaimana mengatakannya, jika Anda ingin melihat masa lalu Raja Dewa, bukan itu yang bisa dilakukan Raja Dewa Yuhu saat ini. Jika kekuatan Luo Feng masih lemah dan dia bertemu dengan Dewa Raja Yuhu, dia pasti harus menggunakan wasiatnya, tapi itu berbeda sekarang. Dewa Raja Yuhu, kamu pasti berpikir bahwa aku terluka oleh dao besar, dan aku belum sepenuhnya pulih. Luo Feng tersenyum ringan, dan mengeluarkan Blood Shadow Saber. Di atas benua asal, ada alam semesta kecil dengan diameter 4351, 4 miliar tahun cahaya. Raja Dewa Honghe berjalan dari tempat asalnya dengan telanjang dan seorang wanita dengan sayap di punggungnya dan mengenakan jubah putih dan mengenakan jubah indah untuk Raja Dewa Honghe. Mata Dewa Raja Hongyu tidak berhenti pada wanita cantik itu, sosoknya berkedip, dan dia naik tahta dalam 1 langkah, membalikkan dan duduk, wajahnya bermartabat. Dewa Raja Jiming, kamu benar-benar menarik. Mata Dewa Raja Hongyu meledak dengan cahaya yang mencengangkan. Yang mulia, wanita itu datang, matanya penuh perhatian. Tidakkah kamu tahu bahwa setiap kali aku kembali, aku perlu waktu untuk pulih dari cedera di jalan? Dewa Raja Hongyu menutup mata sedikit dan berkata dengan dingin. Wanita itu tidak berbicara lagi, dia hanya membocorkan Raja Dewa Hongyu dalam diam. Setelah waktu yang lama, Raja Dewa Hongyu menghela nafas lega, dan membuka matanya dengan lembut, jalan seperti apa yang digunakan Raja Dewa Jiming. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan cederanya tidak terlalu serius. Itu benar-benar membutuhkan waktu 2 kali lebihkan lama untuk pulih, jalan semacam ini, berada di atas jalan angin emasku. Memikirkan Divine King Jiming, jejak-jejak melintas di matanya. Dia tidak mengerti mengapa mereka disatukan seperti itu. Fluktuasi kekuatan Divine Luo Feng masih kuat, yang bertarung, sedikit mundur pada saat itu. Dan pada saat inilah momentum menyerangnya tiba-tiba melemah setengah poin, meskipun dia dengan cepat menyesuaikan kembali. Mulai saat ini, kehilangan sedikit, dan keseimbangan pertempuran mulai menguntungkan Luo Feng. Jika dia tidak memiliki sedikit pun tanda mundur pada saat itu, siapapun pun yang menang dan siapa yang kalah mungkin masih masalah 2 hal. Jika dia diberitahu bahwa Luo Feng memiliki kemampuan yang tidak terlihat, dan menggunakan kemampuan ini untuk mengatasi fluktuasi kekuatan suci, maka dia akan sangat menyesalinya sekarang. Raja Dewa Hongyu hanya melihat wanita itu saat ini, dan bertanya dengan tenang, apakah lelaki tua itu memaksamu lagi? Wanita itu sedikit gemetar, lalu mengangguk sedikit. Orang tua ini, aku benar-benar memberinya pelajaran. Raja Dewa Hong ingin dingin. Yang mulia, Anda berjanji kepada saya. Wanita itu berkata dengan cemas. Raja Dewa Hongyu dingin, dan kemudian dia berhenti mengeluarkan suara, dan alam semesta kecil yang besar itu tiba-tiba menjadi sunyi. Raja Dewa Hongyu melirik wanita itu lagi, dan sosoknya menghilang seketika. Wanita itu memandangi alam semesta kecil yang sunyi dan tak bernyawa ini, dan menghela nafas pelan. Pria yang kuat, apakah hanya ada satu tujuan mengejar kekuatan sendiri? Tidakkah kamu perlu memperhatikan yang lainnya? Raja Dewa Yuhu memandang Luo Feng yang telah mengeluarkan pisau bayangan darah, sedikit mengernyit, bermain dengan penggaris pendek di tangannya, dan momentum tak terlihatnya mengunci Luo Feng. Dia awalnya ingin bergerak, tapi dia tidak berharap Luo Feng mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Raja Dewa Yuhu tidak akan ditakuti oleh Luo Feng, dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu lagi, cedera Luo Feng pada dao besar mungkin akan sembuh. Namun, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika Luo Feng pulih dari cederanya, dia masih bisa mengatasinya. Paling-paling, itu akan sedikit merepotkan. Suara mendesing. Kedua Raja Dewa berubah menjadi pita pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Pisau bayangan darah dan penggaris pendek bertabrakan secara instan, dan kekuatan kejut yang mengerikan langsung menyebar selama puluhan miliar tahun cahaya, dan riak muncul di permukaan danau. Kedua belah pihak mundur dengan satu sentuhan, dan jarak langsung terbuka. Raja Dewa Yuhu memiliki ekspresi santai di wajahnya,
Sementara wajah Luo Feng sedikit bermartabat, jelas dia baru saja jatuh ke dalam kerugian. Kekuatan Raja Dewa Yuhu, saya khawatir di bawah penguasa, tidak ada tandingannya. Luo Feng berkata dengan lembut. Ekspresi God King Yuhu sedikit berubah, tetapi kembali normal dalam sekejap. God Jiming memiliki penglihatan yang bagus. Saya telah mendapatkan sesuatu baru-baru ini. Saya tidak menyangka bahwa setelah sedikit tabrakan, God King Jiming benar-benar dapat melihat kekuatan saya. Luo Feng merenung sedikit, lalu tersenyum ringan. Dewa Raja Yuhu sangat kuat sehingga aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku akan pergi. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Raja Dewa Yuhu sedikit mengernyit, segera menyusul, dan berkata dengan lembut, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri. Luo Feng memandang Dewa Raja Yuhu yang mengejarnya, tanpa panik sedikit pun, Raja Dewa Yuhu tidak berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun kekuatanku tidak sebaik dirimu, tetapi dalam keadaan putus asa, aku setidaknya bisa mengurangi kekuatanmu 2 atau 3 lapis. Pada saat itu, Raja Dewa Woqing, yang bersembunyi di kegelapan, dapat memanfaatkannya dan masuk. Raja Dewa Woqing, Raja Dewa Yuhu sedikit terkejut. Haha, Raja Dewa Batu, yang juga baru saja berada di sini, terbang dari dasar danau. Dia telah datang sejak lama, tetapi dia hanya bersembunyi di dasar danau, menyamar sebagai batu. Raja Dewa Yuhu melirik Raja Dewa Batu, Woqing, dan mengabaikannya. Pada saat ini, Luo Feng dan Dewa Raja Yuhu berhenti pada saat yang sama, karena Raja Dewa Woqing bergabung, membentuk situasi berkaki 3, dan mereka tidak bertindak gegabah. Raja Dewa Woqing memandang Luo Feng sambil tersenyum. Adik laki-laki Jiming memiliki penglihatan yang baik. Tidak hanya dia dapat melihat kekuatan tempur sejati Raja Dewa Yuhu, tetapi dia juga dapat melihat saya dalam penyamaran. Anda tahu, kemampuan klan saya untuk menyamar ada di dalam. Ada banyak kelompok etnis di benua asal. Selama Anda tetap diam untuk sementara waktu, Anda dapat dengan sempurna menyamarkan nafas batu. Saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda menemukan saya? Luo Feng tersenyum dan tidak menjawab. Raja Dewa Woqing dan Raja Dewa Zuoshan adalah Raja Dewa dari klan Yanjiu, dan kemampuan kamuflase mereka sama, meskipun mereka sangat halus, dibandingkan dengan kemampuan Luo Feng yang tidak terlihat dan tidak terlihat, mereka tampak kasar. Luo Feng, yang mahir dalam kemampuan tak terlihat dan tak terlihat, bahkan tidak perlu menyelidiki untuk menemukan napas tidak penting dari Raja Dewa Woqing yang tidak bisa disamarkan. Melihat Luo Feng tidak menjawab, Raja Dewa Woqing juga tidak marah. Wajah batu itu tersenyum dan berkata kepada Luo Feng, Adik Jiming, Raja Dewa Yuhu ini bersikeras untuk mengejarmu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberinya pelajaran? Petik 2. Arti dari God King Woqing sangat jelas, yaitu, dia ingin memenangkan Luo Feng. Luo Feng tersenyum ringan, jika kita bersatu, kita mungkin tidak akan bisa menghadapi Dewa Raja Yuhu, kan? God King Yuhu juga terkekeh, di wilayah kita, sedikit peningkatan kekuatan sudah cukup untuk membuka jarak jauh dari pembangkit tenaga listrik asli dengan kekuatan yang sama. Jika kalian berdua dapat memiliki metode fusi seperti klan iblis, itu bisa mengalahkanku. Luo Feng tersenyum ringan, kekuatan Raja Dewa Yuhu, menurut saya, tidak lebih kuat dari adik laki-laki Woqing. Jika Anda menambahkan saya, peluang untuk menang tidak kecil. Raja Dewa Woqing memanggil Luo Feng sebagai adik laki-lakinya, yang berarti dia memanfaatkannya. Meskipun Luo Feng tidak keberatan, tetapi memanggilnya kembali saat ini adalah sikap yang jelas, artinya, jangan berteriak. Raja Dewa Woqing tersenyum ringan, Raja Dewa Jiming benar-benar ingin bergabung denganku. Meskipun kekuatanku sedikit lebih lemah dari Raja Dewa Yuhu, tidak terlalu sulit untuk mengalahkanmu. Kamu tidak takut mengalahkanmu, Ratu Husen, akan aku menoleh untuk berurusan denganmu. Raja Dewa Woqing tidak berpikir aku tidak punya kartu, kan? Luo Feng tertawa, juga, lebih baik berurusan dengan Raja Dewa Woqing daripada Raja Dewa Yuhu. Hahaha, Raja Dewa Woqing tertawa, itu benar, tetapi, di ruang seni bela diri ini, masalah terbesar dalam bekerja sama melawan musuh, apakah Raja Dewa Jiming sudah memikirkannya? Catatan ini secara alami adalah milik Raja Dewa Woqing. Bagaimanapun, dalam pertempuran, kontributor utama pastilah Dewa Raja Woqing. Aku hanya seorang pendukung. Jarang Divine King Jiming begitu bijaksana, jadi masalah ini diselesaikan. Setelah itu,
Saya akan memberikan 10 harta. Divine King Woqing memandang Divine King Yuhu sambil tersenyum. Sudahkah kamu membahasnya? Dewa Raja Yuhu tersenyum sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya nasibku telah diatur oleh kalian berdua, tetapi aku tidak pernah percaya pada takdir. Mata Dewa Raja Yuhu menjadi tajam segera, penggaris pendek di tangannya langsung menjadi lebih panjang, dan sedikit ruang dengan cepat menjadi kosong, dan tiba-tiba bunga kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mekar dan dengan cepat menyebar ke Luo Feng. Melihat penyebaran bunga Divine Power, Luo Feng tidak panik, membuat bayangan-bayangan, dan bola cahaya Divine Power yang terhitung jumlahnya dan pusaran kecil terbentuk di bawah pisau. Bunga Divine Power bertabrakan dengan bola cahaya Divine Power dalam, meledakkan kelopak dan cahaya pisau yang tak terbatas, dan kelopak bertabrakan dengan cahaya pisau lagi. Namun, kelopak jelas berada di atas angin, dan banyak kelopak mata. Luo Feng langsung mundur, bayangan darah berayun lagi, dan bola cahaya ilahi yang terhitung jumlahnya di bawah pisau diri. Mengisolasi persepsi dan pandangan. Luo Feng sedikit mengernyit dan mundur tanpa sadar. Pada saat Luo Feng mundur, Raja Dewa Yuhu mengeluarkan dari serbuk sari, dan penggaris panjang berubah-berubah menjadi bayangan yang terhitung jumlahnya. Luo Feng menjawab dengan tenang, semua jenis teknik pedang muncul satu demi satu, tetapi di bawah serangan langit dan bayangan, dia masih tertinggal. Tepat ketika Luo Feng hampir tidak dapat mengatasinya, Raja Dewa Woqing, yang telah lama tidak bergerak, akhirnya mengambil tindakan, memegang tablet batu dan menjatuhkan Dewa Raja Yuhu terus-menerus. Luo Feng yang berpengetahuan luas secara alami dapat melihat bahwa batu tulis, seperti pisau bayangan darah, adalah embrio primordial. Luo Feng dingin dan cepat mundur. Dewa Raja Yuhu dan Dewa Raja Woqing juga bertarung sebelum mereka berpisah. Dewa Raja Woqing, jika Anda seperti ini, saya khawatir kita tidak perlu bekerja sama. Luo Feng tidak perlu bekerja sama, baru saja Dewa Raja Woqing berdiri dan tidak membantu sampai dia akan kalah, yang membuat Luo Feng sedikit tidak nyaman. Haha, aku melakukan sesuatu yang salah, aku akan meminta maaf. Dengan cara ini, setelah pertempuran selesai, aku akan memberikan 5 harta lagi. Raja Dewa Woqing mengungkapkan Luo Feng sambil tersenyum. Saya harap tidak ada waktu berikutnya, jika tidak, saya akan membalikkan dan pergi. Luo Feng Dewa Raja Woqing, tetapi memandang Dewa Raja Yuhu tidak jauh. Dewa Raja Woqing mengangguk ringan sambil tersenyum. Haha, Dewa Raja Yuhu tersenyum lembut, awalnya, kamu bukan lawanku, dan jika ada pertikaian lagi, aku hanya akan mengalahkan mereka satu persatu. Wah, Luo Feng dan Dewa Raja Woqing bergerak pada saat yang sama. Batu tulis Raja Dewa Woqing menamparkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya, dengan rapat menutupi Dewa Raja Yuhu. Luo Feng menampilkan cahaya pedang Qian, dan cahaya pedang memanjang langsung dari pedang bayangan darah, membentang puluhan ribu tahun cahaya, dan menusuk langsung ke God King Yuhu. Raja Dewa Yuhu tersenyum sedikit, sosoknya melintas, dan teknik tubuhnya digunakan secara ekstrim. Dia melompat dalam pusaran yang tak terhitung jumlahnya, dengan cerdik menghindari satu pusaran demi satu, dan tubuhnya terus mendekati Dewa Raja Woqing dan Luo Feng. Mata Luo Feng sedikit menyipit, dan pisau bayangan darah tiba-tiba bergerak, dan cahaya pedang juga berayun terus-menerus. Hukum tubuh Raja Dewa Yuhu sangat indah dan tak tertandingi, dan dia dapat mengubah arah secara fleksibel setiap saat. Misalnya, begitu dia turun, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi ketika cahaya pedang Luo Feng terhalang di depannya, dia tidak itu bisa naik secara halus, dan sambil menghindari cahaya pedang, itu juga menghindari semua pusaran air. Teknik tubuh Raja Dewa Yuhu begitu indah sehingga bahkan Luo Feng, yang selalu bangga dengan teknik tubuhnya, tidak sebaik dirinya. Terlebih lagi, saat Dewa Raja Yuhu menghindari serangan itu, dia terus mendekati Luo Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Feng terus mundur, dan tanpa hambatan, kecepatan mundurnya secara alami jauh lebih cepat daripada Dewa Raja Yuhu. Melihat bahwa Raja Dewa Yuhu tidak bisa mengejar Luo Feng seperti ini, dia akhirnya melambaikan penggaris panjang di tangannya. Kaki bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi substansi dan menghantam pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pusaran itu dipukul, mereka semua menembakkan duri batu setipis rambut sapi. Pusaran air yang melarikan diri dari Raja Dewa Yuhu juga meledak, dan duri batu yang tak terhitung jumlahnya tampaknya hidup, menusuk Dewa Raja Yuhu satu demi satu. Raja Dewa Yuhu tersenyum ringan, dan masih terbang menuju Luo Feng,
penggaris panjang di tangannya dengan tertib menyalakan pusaran air, seolah-olah dia tidak peduli dengan duri batu yang menembus langit. Dewa Raja Woqing tampaknya sudah lama mengharapkan reaksi Raja Dewa Yuhu. Duri batu itu juga menusuk ke arah Dewa Raja Yuhu dengan kecepatan tinggi, tetapi pada jarak hanya sekitar 1 meter dari Raja Dewa Yuhu, semua duri batu berhenti dengan aneh, dan jarak 1 meter itu sepertinya tidak dapat diatasi. Batu tulis yang dilemparkan oleh Dewa Raja Woqing mulai tumbuh lebih besar ketika dia meninggalkan tangannya. Ketika dia datang ke Dewa Raja Yuhu, itu menjadi sangat besar. Ketebalan batu tulis saja telah mencapai 100 juta tahun cahaya. Raja Dewa Yuhu memandangi batu tulis yang menutupi langit, tersenyum ringan, mengambil penggaris panjang lebih dari 1 meter di tangannya, dan dengan lembut menunjukkannya. Tiba-tiba, penghalang ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara penggaris panjang dan lempengan batu. Kecepatan batu tulis itu luar biasa cepat, dan kekuatannya menakutkan, dan dengan cepat menembus penghalang ruang dan waktu. Dan setelah batu tulis melewati banyak rintangan, kecepatan dan kekuatannya melemah, dan bahkan perlahan berhenti. Duri batu kecil yang tak terhitung jumlahnya tergantung dengan rapat di samping Dewa Raja Yuhu. Meskipun duri batu kecil ini setipis rambut sapi, jumlahnya sangat banyak sehingga bahkan menutupi sosok Dewa Raja Yuhu. Dewa Raja Woqing sangat pintar, dia menggunakan duri batu untuk membatasi tindakan Raja Dewa Yuhu. Tepat ketika batu tulis akan berhenti, Dewa Raja Woqing datang ke batu tulis, mengayunkan telapak tangannya, dan batu tulis itu jatuh lagi, langsung meremukkan dan menghancurkan tubuh yang terbungkus oleh duri batu. Batu tulis segera menyerap semua duri batu kecil, karena duri ini awalnya terpisah dari batu tulis. Ekspresi Luo Feng dan Dewa Raja Woqing berubah tiba-tiba, karena mereka berdua merasakan bahwa setelah duri batu diserap, tubuh Dewa Raja Yuhu menghilang. Kenapa kamu tidak melihatnya? God King Woqing juga sangat terkejut. Begitu suara Dewa Raja Woqing jatuh, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Air danau asli menghilang, dan gas kaki yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis, berubah menjadi benua. Domain. Luo Feng terkejut. Domain kehidupan dan kehancuran, miliknya juga secara tidak sadar terbuka, tetapi yang mengejutkan Luo Feng adalah bahwa domain tidak dapat mendukungnya sama sekali. Cara waktu dan ruangku, aku telah sepenuhnya memahami 75%. Suara Raja Dewa Yuhu terdengar entah dari mana, dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan dalam suaranya, mungkin ada lawan di ruang ini yang tidak bisa aku kalahkan. Namun, tidak ada lawan yang bisa membunuhku lagi. Luo Feng dan Raja Dewa Woqing berseru serempak. Mulai saat ini, aku adalah ruang dan waktu. Suara Raja Dewa Yuhu bergema di seluruh ruang dan waktu, dan fluktuasi tak terlihat mengamuk, terngiang di telinga Luo Feng dan Dewa Raja Woqing. Kamu benar-benar mencapai titik ini. God King Woqing mengubah ekspresi tenangnya, suaranya bergetar, dan dia akhirnya tahu mengapa dia tidak bisa membatasi tindakan God King Yuhu sekarang. Wajah Luo Feng juga sangat jelek, dia melihat area yang dia sebarkan yang hanya bisa menutupi permukaan tubuhnya, dan gelombang besar naik di hatinya. Ketika cara ruang dan waktu mencapai 75%, itu termasuk dalam kategori surga, dan Raja Dewa di surga yang mahir dalam ruang dan waktu dapat berintegrasi ke dalam dan mengendalikan ruang tanpa akhir. Selama berada dalam penguasaan ruang, Raja Dewa di alam surga dari jalan waktu dan ruang adalah penguasa ruang dan waktu dari ruang dan ruang ini. Raja Dewa yang lemah tidak dapat menemukan lokasinya sama sekali, dan alam tidak dapat menyebar sama sekali. God King Woqing, ini ketiga kalinya kita bertarung. Suara God King Yuhu menggelegar. Aku masih ingat pertama kali aku bertarung denganmu, saat itu, aku kalah sangat parah dan kelelahan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah melarikan diri. Wajah batu Dewa Raja Woqing penuh dengan kecemasan, dan dia terus melihat sekeliling, memeriksa celah di ruang dan waktu di sekitarnya. Sialan, God King Woqing mengutuk dalam hati, dia tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari God King Yuhu sama sekali. Dalam pertempuran kedua, tidak ada dari kita yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Dewa Raja Yuhu melanjutkan, nada suaranya langsung menjadi sangat dingin, membuat Dewa Raja Woqing merasa jiwanya membeku. Kali ini yang terakhir kalinya, masa depan, kamu tidak bisa lagi menjadi lawanku. Wajah God King Woqing pucat, dia sudah tahu bahwa dia akan dikutuk kali ini, dan kemudian dia menatap Luo Feng dengan wajah jelek, tiba-tiba menyeringai, tubuhnya sedikit bergetar.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.